Intervensi saya lihat juga sangat dahsyat ya, terutama di rupiah dolar ya, sebab volatilitasnya itu kita mau tahu intervensi atau tidak simpel sebetulnya, sama ya. Kita lihat volatilitasnya, kalau 100 poin up, 100 poin down, itu tandanya BI melawan market. Nah ya, jadi naik 100 poin dihajar lagi sama BI, turun 100 poin, itu BI melawan market ya, atau market juga melawan BI hajar dimakan lagi sama market. Tapi kalau market mekanisme, market yang bermain itu paling 1-2 poin Bang Samad ya. Itu normal ya? Itu normal, itu berarti market yang mainnya. Nah ini kelihatan sekali BI all out ya, sama untuk menjaga rupiah tidak tembus ke 18.000 karena sempat 18.195 ya beberapa hari yang lalu. Nah yang kedua, di pasar modal juga ada intervensi yang sangat dahsyat ya, indeks naik dari 5.300 di Rabu lalu dan kemarin ditutup di 6249 ya, kenaikannya hampir 20% dalam beberapa hari. Itu juga tidak terlepas dari imbauan Dasko untuk membeli buyback saham-saham BUMN. Ya, saya rasa sih bukan emiten yang buyback, tapi operatornya saya rasa Danantara ya. Danantara ini istilahnya yang melakukan operasi pasar sehingga indeks naik lagi gitu ya. Nah ini semua kalau kita lihat nggak ada asing yang masuk. Bung Ferry, ini kan kalau dia intervensi terus-terusan, ini kan cadangan devisa kita bisa lewat ya habis. Pertanyaan saya Bung Ferry, seberapa kuat BI melakukan intervensi terus untuk memperkuat rupiah? Kan pasti ada batas waktunya, dia pasti. Nah, per akhir Mei itu cadangan devisa tercatat 144,9 ya, sedangkan awal tahun masih 155 ya. Nah ini menurut saya dipakai untuk intervensi dan juga ada asing yang keluar tentunya ya. Itu satu ya kan. Nah kita harus tahu pada angka berapa BI itu harus stop intervensi. Kan ini tergerus terus ya Bang Samad ya. Saya rasa sih BI udah mulai was-was kalau angkanya itu cadangan devisa kita itu ke 140. Sebab apa? Sebab kan istilahnya ini masih ada kepulauan dolar yang basically cadangan devisa itu kan sebetulnya juga punya swasta ya. Ya kan, yang perlu untuk bayar utang ya kan, untuk impor minyak, kayak untuk impor bahan baku segala macam. Nah, saya yakin banget begitu cadangan devisa kita jatuh ke 140 billion, BI akan angkat tangan walaupun ditekan oleh pemerintah. Karena dia sudah nggak berdaya. Nggak berdaya. Nah lucunya di Bang Samad ya kan, sekarang nih BI juga selain melakukan intervensi, dia juga menaikkan SBI ya. BI rate ya. Nah, BI rate dinaikin kemarin 25 basis point lagi. Kabarnya ini hari ada RDG ya, ini hari atau besok ya. Ini hari kalau nggak salah nih akan dinaikin lagi ya BI rate-nya. Nah lucunya ini BI kan juga mengeluarkan apa yang namanya SRBI ya. Nah SRBI ini yieldnya udah sampai kemarin terakhir 7,57%, lebih tinggi daripada SBN. Negara punya yang 10 tahun ya. Yang 10 tahun itu cuma 7,4%. Nah, di sini asing pun masuk Bang Samad ya. Cuman gilanya asing masuk ini dia main aman. Dia nggak mau naked position ya, dia nggak mau posisinya telanjang, maka dia lakukan swap sama BI. Jadi maksudnya swap begini, saya jual dolar saya ya kan untuk membeli SRBI, tapi saya beli lagi ya dolar saya setelah 1 tahun dengan harga 500 perak di atas harga sekarang. Nah itu 2,5% kosnya. Sebab apa? Sebab mereka nggak yakin bahwa rupiah akan menguat, betul kan? Kalau mereka yakin rupiah menguat, ngapain dia swap? Ya kan? Ngapain dia hedge ya, lindung nilai? Ya kan? Nah dengan kata lain, asing ini yang beli SRBI diuntungkan ya, mendapatkan yield yang bersih dari 7,57 kurangnya ongkos swap 2,5 itu sekitar 5,1%. Nah ini masih lebih bagus, jauh lebih bagus ketimbang treasury note di Amerika itu satu tahun cuma 3,9. Ya kan yieldnya, jadi kan lebih tinggi di sini kan. Nah, tapi kembali lagi mereka karena takut rupiah tetap melemah, mereka lakukan swap. Itu bukan indikasi bagus, kecuali kalau dia naked position. Kalau dia naked position itu posisi telanjang, artinya dia nggak melakukan swap karena dia yakin rupiah akan menguat. Karena dia tidak yakin, ya kan. Nah ini kan jadi lucu ya. Ya. Nah saya takut nanti yang terjadi adalah kalau yang tenor yang jangka waktu 1 tahun 7,57 yieldnya, SBN yang 10 tahun pasti harus minta lebih tinggi dong. Nah bisa terjadi migrasi SBN ini dijual ya oleh asing ya kan, pindah ke SRBI, sehingga kalau harganya jatuh SBN karena dijual, yieldnya naik. Nah kalau yieldnya naik sampai 8%, pemerintah kita kedodoran. Bisa kolaps ya? Ya bisa kolaps karena dalam arti begini, begitu ada yang jatuh tempo utang, seperti tahun ini kalau nggak salah 425 triliun ya, dia harus roll over, artinya mengeluarkan SBN yang baru, itu harus memberikan kupon bunga di atas 8%. Ini pasti menggerogoti APBN kita, menjadi beban bunga yang sangat luar biasa Bang Samad ya. Nah kalau debt service ratio kita naik ke atas 20%, bisa-bisa rating kita di downgrade. Nah, saya dengar kabar katanya ini hari katanya S&P akan merilis ratingnya untuk Indonesia. Apakah saya tidak yakin dipertahankan. Kalau tahu di downgrade,
bisa dua downgrade outlooknya seperti Moody's and Fitch ya, dari stabil menjadi negatif. Dan lebih parah lagi kalau di downgrade ratingnya dari triple B menjadi triple B minus, non investment grade. Ini dolar bisa ngacir ke 20.000 dalam seminggu. Kalau menurut prediksi Bung Ferry, yang di downgrade ratingnya kira-kira? Nah, saya ini masih 50-50 sebab ini S&P termasuk rating yang kejam, lebih kejam ya pengalaman saya, lebih kejam dibandingkan Moody's sama Fitch. Jadi 50-50 ya, antara dua nih, antara negatif outlooknya yang di downgrade atau ratingnya. Waduh, ini ngeri nih. Di antara ini nggak bisa dipastikan nih kalau menurut saya. Unpredictable nih. Tapi dua-duanya kan negatif, ya kan? Kalau outlooknya aja di downgrade menjadi negatif itu udah negatif sentimen. Apalagi kalau ratingnya di downgrade menjadi non investment grade. Soalnya begini Bang Samad. Dana-dana pensiun di Eropa seperti di UK ya, di Belanda sama di Jerman itu udah menganggap bahwa negara kita non-investment grade. Jadi de facto ya oleh investor dianggap non-investment grade. Makanya sell Indonesia kan minggu lalu ya. Kencang sekali itu. Nah, tactical asset allocation mereka, uang yang masuk ke Indonesia seharusnya 2% dan seluruh dunia dialokasikan 2% oleh dana pensiun, itu sekarang dipotong tinggal 0,5%. Dipotong 3/4-nya karena tidak percaya pada pemerintah ini. Gitu lah. Dan lebih gila lagi, saya dapat kabar itu katanya program yang menjadi momok ya untuk rating kita MBG itu katanya diputuskan untuk tidak dipotong terlalu banyak, cuma dipotong dari 335 T menjadi 270 T. Ini bakar duit yang sangat dahsyat loh. Ini ngundang rating agencies untuk mendowngrade. Kenapa pemerintah ini masih tetap ingin mempertahankan MBG padahal kan seharusnya di moratorium aja dulu, dihentikan? Iya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang baru aja kita saksikan ini, ada banyak yang menjadi tanggapan masyarakat dalam menanggapi video yang baru saja kita saksikan ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, mereka mengatakan di sini, teman-teman, yaitu suatu negara pimpinannya sudah bagus, jika sudah tepat, maka pengusahanya sudah jujur karena terus berhasil di bidangnya. Berarti tidak ada masalahnya lagi bisa diusut. Kini yang mau diusut tinggal kebocoran yang mau dituntaskan. Pertanyaannya apa? Sanggup? Lanjut. Inilah yang harus diperhatikan dan juga dianalisa sama masalah yang bersangkutan karena penting untuk diketahui oleh semua orang. Purbaya suruh dicopot pengamat Asbun. Diharuskan ada yang bisa bicara dan juga yang bisa bertindak. Nah, lanjut. Masukan pertama, sebab itu dolar bisa naik sampai Rp 18.000 menyerupai satu gelas. Air telah diisi penuh dan sudah sampai targetnya. Tidak bisa diisi lagi selain jika ada orang meminumnya. Ternyata minyak sudah naik dan import barang sudah ikut pertukaran dolar yang baru. Jadi air di gelasnya itu tetap utuh, hanya barang produksinya saja yang mengecil porsi saja. Jika Rp itu mau diprediksi bisa naik lagi, itu harus dipantau lagi. Apakah ada faktor lain yang bisa mempengaruhi barang produksi itu bisa merubah menjadi naik melebihi dari 40% ke atas. Nah, lanjut teman-teman. Itu baru bisa terjadi, tapi sekarang itu belum ada dan kita tidak berandai-andai. Sekarang tugas kita hanya pada harus mengurangi kebocoran yang tidak perlu. Itu adalah tugas yang nyata dan juga berat. Inilah yang harus diperbaiki oleh kita ini.
Jangan ancur saja orang tua ini tidak ada yang baiknya di matanya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Memang pemerintah menurutmu baik? Nah, jadi saya mau jadi pejabat karena enak jadi menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR. Cara Ferry Mariski komen soal ekonomi di Republik Indonesia ini beda. Ferry kesan mendrive masa untuk panik, tapi jujur NKRI keberatan. Utang dan utang itu warisan dari Jokowi. Mending nonton podcast aslinya. Nah, lanjut. Ratu Lilin meleset, katanya dolar sampai 25.000. Pengamat pinggir jalan. Apapun tidak ada bagus-bagusnya di hadapan Bapak Profesor. Pusing kepala kalau dengar pemulung berbicara tentang ekonomi. Iya teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan masyarakat dalam menanggapi video yang baru aja kita saksikan ini, yaitu tentang kenaikan dolar teman-teman, atau intervensi semakin apa dalam masyarakat dan dalam bangsa dan negara saat ini. Nah, kita melihat bahwa tanggapan masyarakat dalam kenaikan dolar di bangsa dan negara kita saat ini teman-teman, seperti yang mereka katakan di dalam komentar tadi yang telah kita dengarkan teman-teman, mereka saling bertukar pikiran dan juga saling berikan tanggapan satu sama lain. Nah teman-teman, tentu kalau ada juga teman-teman yang ingin mau memberikan tanggapan dalam menanggapi video yang barusan kita saksikan ini, yaitu tentang pembahasan kenaikan dolar di negara dan bangsa negara kita Indonesia saat ini, tentu teman-teman juga bisa saling memberikan tanggapan ataupun komentar, ataupun teman-teman saling bertukar pikiran satu sama lain, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini juga, agar video-video kita berikutnya juga teman-teman tidak akan ketinggalan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita berikutnya.